Jadi di video kali ini aku akan memberikan tips informasi mengenai pembuatan esai untuk approve beasiswa LPDP tahun 2023. Oke, jadi di video kali ini yang ingin aku tunjukin adalah bagaimana sih cara kita tuh membuat esai, terus apa saja yang harus kita tulis di dalam esai kita, terus gimana sih caranya tips supaya esai kita tuh ringkas, padat, dan jelas, karena kan kalimatnya juga terbatas ya, dari 1.500 sampai 2.000 aja kemarin di aku. Yang pasti di esai aku yang pertama harus ada perkenalan diri atau biodata singkat kita aja, tapi nggak usah bertele-tele. Kita jelaskan mengenai tujuan kita, kenapa sih kita tuh harus ikut beasiswa LPDP. Terus kita juga bisa jelasin kayak misalnya kontribusi-kontribusi apa aja yang sudah kita lakukan sebelumnya, dan kontribusi-kontribusi ke depan apa yang akan kita berikan khususnya kepada masyarakat di bidang bidang kita. Terus di sisi lain, kenapa sih LPDP itu harus memberi pembiayaan untuk sekolah kita, atau kenapa sih kita tuh memilih beasiswa LPDP. Nah, itu adalah poin-poin yang kuat yang harus kita cantumkan, dan yang pastinya nanti akan aku jelaskan lebih dalam lagi. Jadi di bagian administrasi yang pasti di ringkasan formulir nanti kalian akan disuruh untuk mengisi profil-profil kayak informasi data diri, terus informasi keluarga. Di sini aku samarin ya, karena itu terkait informasi pribadi. Di bawahnya itu ada form yang harus diisi, yaitu kayak kekuatan atau kelebihan, kelemahan, pengalaman, dan hal-hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri, terus kayak kesalahan maupun tugas-tugas di ruang lingkup. Untuk di bagian kekuatan, kelemahan sih aku tulis ya yang wajar-wajar aja ya, maksudnya yang ringkas dan gak terlalu bertele-tele. Terus pengalaman paling membanggakan juga aku tulis prestasi yang pernah aku capai. Terus hal yang terakhir diajarkan sesuai pengalaman kita sendiri-sendiri sih. Terus kayak kesalahan yang pernah dilakukan itu aku tulis di sini, memang aku menjelaskan mengenai pencapaian yang mungkin kurang maksimal yang pernah aku capai. Namun di balik kesalahan itu kita juga harus jelasin dari kesalahan hal tersebut apa sih yang kita pelajarin atau hal apa yang dapat kita ambil dari kesalahan tersebut. Jadi kita nggak terlalu lama-lama berlarut-larut dalam kesalahan itu. Terus kayak tugas kita tuh kalau di luar lingkup tuh menurut pandangan kita tuh apa, terus hal yang menjadi pembeda kita dari peserta lain. Kalau ini sih aku jawab yang wajar aja ya, maksudnya yang benar-benar aku merasa ada aja, nggak dilebih-lebihkan dan nggak dikurang-kurangkan. Jadi kurang lebih aku menjawabnya segalanya tuh singkat, padat, tapi juga berisi. Kemudian di bagiannya masih juga ada kayak riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, organisasi, kemudian kayak publikasi, prestasi, pelatihan, riset-riset, seminar atau penghargaan, pemberi rekomendasi. Itu kalian isi aja sesuai apa yang kalian punya. Terus di bagian dokumen, karena aku dari Prasejahtera, itu yang pasti kayak ijazah, transkrip, KTP, KK, terus sertifikat TOEFL, kayak surat pernyataan, surat rekomendasi. Itu boleh dari, kalau kalian mungkin dosen pembimbing aja udah cukup, atau kepala kaprodi atau dekan atau rektor juga lebih bagus ya. Untuk di bagian esai, di paragraf pertama itu ada baiknya kita jelasin dulu mengenai biodata kita atau latar belakang kita, kayak kita asalnya dari mana, terus di keluarga tuh kondisinya kita kayak apa. Terus jadi ceritain pengalaman-pengalaman kita dari saat kita sekolah, hal-hal yang pernah kita capai dalam bidang akademik maupun non-akademik. Terus di bagian paragraf kedua, itu aku menjelaskan mengenai kontribusi-kontribusi apa saja yang pernah aku lakuin. Jadi kayak misal kayak KKN atau ya PPL, karena aku dari FKIP ya, praktik-praktik itu tuh aku masukin aja. Terus kayak
pengalaman sosial. Nah, terus di paragraf ketiga, nah aku jelasin dengan situasi kondisi saat ini. Kayak misal di sini kan pembahasannya tuh karena aku udah di pendidikan BK ya. Jadi kayak pendidikan di Indonesia tuh khususnya tuh aku bahas mengenai karakter tuh kayak gimana. Terus bimbingan konseling di sekolah tuh dianggap sebagai apa. Jadi aku jelasin di situ. Dan di paragraf selanjutnya di sini bukan kayak jadi pembanding ya, tapi kayak lebih riset yang aku cari sendiri. Nggak cuma terjadi di Indonesia aja, sebagai contoh di negara-negara lain tuh juga mereka punya kekurangan, tapi mereka tuh punya cara loh untuk mengatasi kelemahan-kelemahan di bidang tersebut gitu. Dan di terakhir paragraf terakhir itu kayak kita menjelaskan harapan kita, terus komitmen kita nantinya, cita-cita apa, dan kontribusi apa yang nantinya akan diberikan. Itu kita bukan diulang ya, tapi kayak kita simpulin lagi gitu. Ya kurang lebih itu sih saya, soalnya aku bikin padat aja, soalnya kan terbatas ya, dari 1.500 kata sampai 2.000 kata aja. Oke teman-teman, jadi kurang lebih itu aja yang bisa aku jelasin sesuai dari pengalaman aku. Dan sedikit apapun yang teman-teman lakukan itu berguna banget. Jadi teman-teman gak usah insecure, teman-teman gak usah bingung. Dan rencana-rencana kontribusi yang ingin teman-teman buat itu harus ada peran atau tujuan terkhusus di dalam bidang kita. Jadi ilmu yang sudah kita dapatkan ini juga selain bermanfaat untuk kita, juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Oke, jadi itu dulu aja yang bisa aku jelasin. Kedepannya aku bakal bikin video untuk tahap TBS atau skolastik, dan mungkin nanti akan sampai ke tahap wawancara, jadi biar bisa buat sharing aja sama teman-teman, karena saat ini aku juga baru akan mengikuti perkuliahan di awal Februari nanti. Oke teman-teman, segitu aja video aku. Jangan lupa untuk klik, komen, dan subscribe. Bye! See you next video!